Sallu ala Muhammad. Sabar Bu ya. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita Bu ya. Jadi semuanya yang nggak bisa lihat dari depan bisa lihat nanti di layar tancap Bu ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus bil khusus segenap para guru yang hadir. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi selaku Imam Masjid Jami Nurul Huda, hadir di tengah-tengah kita qori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Aji Sunaria, dan yang sama kita hormati sahabat saya, guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Mukti Ali selaku pimpinan Pondok Pesantren Darud Da'wah, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Kamaluddin, dan juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kami Ayahanda Haji Obing Fakhruddin, dan juga yang sama kita hormati sahibul wilayah Desa Sindang Jaya yang kali ini hadir Bapak Kepala Desa kita, abang saya Bang Haji Ruslan Abdul Ghani, dan juga Ketua Panitia Bapak Aris Perdana SPD, terkhusus Ketua DKM kita merangkap Babinsa juga, yaitu abang saya Bang Aifda Priyonggo AR yang pakai seragam, dan yang sama kita hormati Babinsa kita hadir abang saya Bang Komandan Kopda Asep Rohimat,
dan juga para guru yang lainnya yang mohon maaf gak kesebut namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap para orang tua, para ibu, para bapak, rekan-rekan remaja yang insya Allah kumpul dan hadir kita di halaman Masjid Jami Nurul Huda dalam rangka pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Nurul Huda, KP Titik Pulau Rengas, Desa Sindang Jaya, Labang Bungin, Kabupaten Bekasi, sponsor by CP Dago Putra Mandiri, Basnas Kabupaten Bekasi, Rejeki Mumtaz, 14 Oktober 2025, M garis doyong 22 Robi Usani. Bacaan diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini Allah kasih barokah, senantiasa selalu diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan malam ini kita kumpul di Masjid Jami Nurul Huda, kumpul lagi nanti kita di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir memperingati Maulid. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Enggak tahu. Maulid. Banyak netizen bertanya, biasa warga plus 62. Ada yang nanya, Pak Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Siapa, Pak? Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ayatnya udah kita hafal semua. Tadi Qori udah baca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya, Pok, contoh tuh Nabi, contoh. Begitu kira-kira. Timbul pertanyaan lagi, Ustadz apa yang saya mau contoh? Kan Nabinya mas udah nggak ada. Rasulnya kan udah wafat. Kalau nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Ya kan, Pok? Makanya ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang dihafal. Karena orang ngapalin lagu lebih cepet daripada ngapalin sejarah. Nih, saya tes nih, pasti hafal semua. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak, yang penting kalau lagi pasti ada, tambah lagi sebotol idi-idi. Hafal bang. Kenapa orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu, kagak pakai diapalin, apal dewek. Ya kan, Pok? Makanya ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang diingat, gampang dihafal. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuman kita kadang-kadang sama rawi hafal banget, sampai kulit-kulitnya hafal.
Pasti tanya isinya, au. Ya kan cing? Ya kan cing? Gerah banget. Bu, makanya di Rawi sering kita baca lembaran pertama ke bed dah. Assalamu Zainal, assalamu alaik atqal atqiya. Ada kan di Rawi? Hias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum dilahirin, tapi ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum lahir. Nyaut apa gitu? Batuk, mana nih gelasnya? Enggak ada gelas ya. Minta air hangat banget. Bu, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Mana buktinya? Di Rawi mulid diba ke bed. Dulu ibu, sebelum nabi lahir, ada yang namanya Yasar. Yasar ini bang, ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semua, sampai kulit-kulitnya dia hafal semuanya. Maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, tok pelajari nih ya kitab Taurat ya sampai khatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata. Bocah dulu mah dengar kata, Bo. Kalau kata bapaknya simpen, kalau kata bapaknya jangan, nurut bocah dulu mah. Dulu mah kita dipelototin sama orang tua, takut po, nunduk kita dipelototin. Bocah sekarang mah, wah, jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu tuh bocah sekarang bang? Beda sama bocah dulu. Sama modelnya, bini dulu sama bini sekarang lain. Tul-tul aja. Dulu mah nih emak kita nih asal diomelin sama bapak kita, wah tabok lu, jangan apa bang, udah apa bang, sabar bang, maafin bang tuh. Bini sekarang melain bang, gua tabok lu, matiin aja bang, matiin, ambil pisau, bunuh bang. Gua tahu kalau gua mati lu kawin lagi, matiin aja bang. Ya Allah, anak dulu mau dengar kata, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Itu ternyata dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset bang. Ada bapak-bapak lagi ngagul aja, bininya bunting 9 bulan, ngomong mana aja ngomong, jangan ngagul. Lu lihat nih bini gua nih, entah kalau lahiran pasti dah anak gua mah kulitnya putih bersih, emak bapaknya bersih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Bu, manusia kadang-kadang prediksinya sering meleset, tapi Rasulullah cerita sama kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Nabi lahir, keluar tuh sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud, beliau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir bisa ngomong, bayi baru lahir. Wah, kalau di Pulau Rengas bayi lahir bisa ngomong begitu, geger po, viral sedunia, ya kan? Gara-gara ijazah aja, kemarin viral, ya kan? Pak Roy Suryo lagi nyari ijazahnya Pak Jokowi, nggak apa ketemunya ijazah Saroni, ya kan? Viral di mana-mana. Bu,
Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa? Di mana-mana musuh enggak demen sama kita. Di mana-mana musuh enggak demen sama kita. Ya musuh, masa demen? Ya kan, Po? Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuhnya kita siapa sih? Musuh kita, Po? Setan, jin, belis, Bang. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib, Bang, demen buat ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Mana bohong-bohongin, masih ada apa kagak? Bohong-bohongin sama dia, nangkap jin bertiga, masukin ke dalam botol, kencang baca tekap. Yang dua temennya belakang dorong-dorong. Iya, lah udah ditekap masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir jinnya pada solawatan, Po. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini, siapa yang disolawatin? Bayangin Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen muludan, enggak demen solawatan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia temen gerandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak, sendal bolong, rombong-rombongannya, Po, tuh najong banget dah. Makanya selawat embat, lawatan. Apa susahnya sih selawatan? Pak Ustadz, saya lagi halangan, boleh baca selawat lah? Boleh, Po. Ada wudhu, enggak ada wudhu, baca solawat tetap berpahala. Bahkan baca solawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Luar biasa, cing. Selawat. Masuk Rabiul Awal sampai hari gini, Po, di mana-mana masjid, musola, majelis taklim, sekolahan, pesantren, kantor-kantor, instansi pemerintah bikin maulid di mana-mana, selawat yang diagungkan luar biasa. Pasar-pasar bikin maulid, pedagang patungan bikin maulid, selawat yang dibaca luar biasa, Bu. Syiar Islam masuk ke medsos, TikTok, capcut. Ada kan ya, Po? Facebook, Instagram, semuanya isinya selawat. Status WA semuanya selawatan isinya. MP3 disetel di mana-mana. Mau maghrib, masjid, musola, nyetel selawatan. Bocah pada baca selawat. Tukang dagang keliling masuk ke rumah-rumah, ke kampung-kampung, ke gang-gang, selawatan yang dibaca. Luar biasa. Sampai tukang tahu bulat masuk ke kampung jualan pakai lagu selawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Tahu bulat semuanya digoreng. Biarin gua kerjain, mak-mak. 500-an. Sekali lagi, tahu digoreng 500 anget. Ganti pakai sholawat. Kul ya azim antal qad hammana hammun azim wa kullu hammin ya hunu bismika ya Allah. Selawatan dibaca adem rasanya, Po. Mak-mak mau ngaji selawatan, ya Allah. Adinul lana wal haqulana wal adlu lana wal kullu lana dinu. Nenek dibawa kipas angin kleker ya, Po, ya, Po. Wah, itu kan selawatan kalau di Mesir buat yel-yel tentara mau perang itu, Po. Men gak begitu nadanya. Adinu lana wal haqulana wal adlu lana wal kullu lana adinu lana. Semangat perangnya.
Udah pindah ke cabang Bungin, Pulau Rengas. Adinul lana wal ondak leker aja ji roh ngaji buruan ya ilaha illallah pok selawatan ngebit alhamdulillah semangat. Membeda emang orang Indonesia. Lo orang Arab mah pok kalau lagi umroh aja tuh habis ngambil mikot baca talbiyah semangat banget ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah tuh semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain labbaik Allahumma labbaik maafin gue jian labbaik la doain gue lu di sono iya. Selawat yang kita baca itu sinyal buat kita nanti di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar po. Matahari sejengkal di pala, aus sudah pasti sejengkal di pala matahari po. Matahari sejengkal di pala, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki agak bakal kenal membini di sono kagak dah. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa bang. Sejengkal panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, nyari air kemana di sono? Ayo caranya bawa duit kagak ada jualan air. Alfamart Indomaret udah nutup nggak nemu di sono po, apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi disediain oleh Allah orang yang rajin baca solawat, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta kepada Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang kagak demen muludan, enggak demen selawatan, biarin pok, di sono dia kehausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min mulid. Makanya dikasih air di sono telaga Kautsar, minum dah, makanya enak anget-anget ini. Panas masih ada apinya. Nyangka empok itu ada kopi susu gitu ya, enggak lah, air bening pok. Air bening enak minum gituan, kencing enggak berwarna. Ya Allah pok, biasanya saya mah kopi susu, biasanya kopinya saya minum, susunya saya pegang. Susu setan itu yang digantung. Susu setan maksudnya setan ya pok. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat protes sama Allah pok. Malaikat demo sama Allah. Bukan orang doang demo, malaikat demo. Laporan kepada Allah, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu kan manusia perusak. Sok tahu banget malaikat bang pok. Nabinya belum ada dikata perusak sama dia. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat semuanya heran, malaikat pada kagum, bertanya kepada Allah, ya Rob, qila huwa Adam, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan, justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, qila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh, nurnya yang kau ciptakan? Ya Rabb, bukan, justru Nabi Nuh Allah bilang, Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad.
luar biasa pok. Makanya kampung kita kalau enggak pengen kebanjiran, enggak pengen kelebu, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalannya Pak Ustadz? Di antaranya yang diamalkan Rasul juga, idza da'athul miskina ajaba. Amalan Nabi Nuh kalau diundang sama orang miskin buru-buru dat. Kita kadang-kadang masih terbalik ya po. Gila orang kaya yang undang terburu-buru, teragak-ragak ngajong bata. Gila orang kaya terburu-buru ya bu. Iya. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar bu, 1000 juga baca lu aki-aki mengelentuk lama buat la ilaha illallah, makannya enak-enak. Giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar udah lah kelar ya. Aja pikir beseknya kuntet, paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun, dia kata gitu sama dia. Tuh, malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh kilahu Ibrahim, apakah ini nurnya Nabi Ibrahim ya Rob yang kau ciptain? Kata Allah juga bukan, justru Nabi Ibrahim bu nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim pas dibakar, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Saat itu sedunia api nggak ada yang panas po, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam agak matang-matang, apinya nggak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin di depan kompor. Mau masak bu tuh api, baca nih ayat, mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita umpama Romlah, baca depan api ya enggak, ya narukuni bardan wasalaman ala Romlah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Beda po, beda. Ini bocah jalan-jalan mulu lu. Ini orang agak ngiatin gua jadi ngiatin lu lewat. Masya Allah po, Nabi luar biasa. Maka kemuliaan akhlaknya ditulis di rawi. Kita dari masih zaman kecil di sini diajarin sama guru-guru kita, bacanya berzanji ya kan? Dari mulai ya Robbi inna fatahna al jannah wa ba'du nasabun walama aroda walama tama wa muhayyan wa kana syadida, diajarin semua tuh. Ternyata itu adalah riwayat perjalanan Rasulullah. Diceritain Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip kemuliaan akhlak Nabi melalui karangan beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan dirawi? Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Beliau itu Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya maluan. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah bang, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis cing. Orang sekarang urat malu udah banyak yang putus kan, malah depan kamera belum live lagi TikTok, rambut merah kayak Belanda jonggol, kaos ketat ketek ngablag, Allah ilallah bang, kita lihat. Makanya bapak-bapak nih kita bang, amalan kita sering angus, sering hilang itu gara-gara perempuan yang pakaian begitu. Kalau empok tutupin mah aman po, ya enggak, kita ngelihatnya lah, bagaimana kagak diliatin barang bagus, kita liatin dosa, ya kan. Coba kalau ditutup pakai jilbab aman, udah begitu pakaiannya begitu, pakai nyalain orang laki lagi, dasar laki mata keranjang, dasar laki lobang apa namanya, buaya darat. Wah, kita dikata buaya darat, lu lobangnya, ya kan ya po. Maka perempuan disuruhnya pakai
Jilbab cing, jilbab pakai, jilbab. Jilbab. Bu, jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan cing. Beda antara jilbab sama kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan, namanya jilbab. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram Ustadz? Karena apa masih kepajang. Wah, Bu, Nabi betisnya kelihatan, malu, syadidal haya, wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Kagak, enggak sombong Nabi mah, po. Pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul, gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah, dijamin masuk surga, dihindarkan dari neraka. Tapi Nabi dosa dihapus, pahala dapatnya gede, surga udah dijamin, pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan, pangkat tinggi Nabi, kagak pernah sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang jadi bini RT, tengil banget lagunya. Ada Bu RT, ada. Bukan RT sini, bukanlah sono, dia main luar Ruslan saya, RT sono di luar negeri. Luar negeri, dari luar negeri, luarnya lagi dah. Bu, kita kadang pangkat baru kaya dikit lagu ya kan, mentang-mentang kaya, sombong banget, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali itu di orang. Mentang-mentang pangkat tinggi, sombong ya kan. Pejabat ada yang sombong nggak? Ada, namanya Fir'aun. Tuh Fir'aun pejabat sombong. Maka kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buah Fir'aun. Mentang-mentang bintang 3, bintang 4, buah ditaruh di pundak, jalan dada duluan. Bintang kaleng, apa yang dibanggain, kaleng di pundak. Ya elah, saya juga banyak banget bintang kaleng di rumah. Bikin aja pak kaleng kongguan, kita bikin ya kan, tempel di sini udah bintang 3, bintang 4 ya kan. Ya Bu, pangkat yang paling tinggi adalah pensiun. Titel yang paling tinggi itu almarhum, udah nggak ada lagi. Apa yang mau disombongin? Dikasih duit banyak, harta banyak, sombong. Sama yatim kejamnya 17 setan, sama fakir miskin pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Kan udah parah po. Bener Bu? Iya, disebut kaya kan ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin lah. Disebut atasan ada bawahan. Coba-coba kita pakai baju atasan doang, dah kagak ada bawahannya, diselepatin bocah lah. Semua saling perlu ya po. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, liatin aja po, ntar juga duitnya habis diporotin dokter. Iyalah, kena penyakit berobat dah, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, ya kan, ya kan, ya kan. Makan disuapin, cebok dicebokin. Ih, amit-amit emang enak kaya, duit banyak begitu, ya kan, ya kan. Ya, dijemur pagi-pagi pakai kursi roda, masukin 8:30, besok dijemur lagi. Anak yang jemur lupa ngangkat. Main game aja anak pakai HP. Wah, terus main ML, hajar, sikat. Wah, elah, pas 11:12 baru inget, ya Allah, bapak gua belum keangkat. Kagak tahu bapaknya udah ulen. Pelit. Nih Mulid kan ketua DKM, panitia, emang nggak mintain dana. Jangan pelit, apalagi buat nabi pakai pelit ya. Bu, Mulid ya, nih besek ya, atuh disebar ke rumah-rumah, ada yang ngambil 3, ada yang ngambil 5. Pas dikumpulin ada yang ngasih, mana nasinya perak banget ya Allah, beras tebusan buat nabi, beras tebusan. Udah begitu pakai telur dadar tipis banget, mana telur dadar digunting-gunting sama dia ya. Wah, Bu, nih
Nabi nggak pangkat sombong, enggak sombong, pangkat tinggi Nabi. Nabi nih po dikatain Rasulullah, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, mau diancam, enggak marah Nabi. Enggak pernah satu hari Nabi. Rasulullah lagi jalan berduaan bang dengan Siti Aisyah, lagi weekend. Gandengan tangan, mesra jalan. Ada orang kafir lewat cing, orang kafir cing ngasih salam, salamnya lain. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain assammu alaika. Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus, marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah bang, dibalikin itu orang sama Siti Aisyah. Assalamualaikum wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan, asal tahu aja, dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia emang udah dari sononya cing begitu. Lah iya kan ya kan. Nabi marah? Enggak tuh. Beliau pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika, udah nggak usah ngegas, cukup segitu. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya gak ada marahnya po Nabi. Nabi gak ada marahnya. Nabi ini kalau ceramah belum makan begini. Dikatain gak marah. Lagi mau ke masjid Rasulullah diludahin. Ibu kan tahu sendiri ceritanya, udah hafal mulu kita itu, hafal banget. Mau ke masjid diludahin dari atas rumah. Melihatnya atas, ya Allah diludahin, senyum. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Besok lewat lagi, ketiga harinya masih diludahin, tetap Nabi senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin cing. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat ngelihat, ya Rasul nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa kok, cuman saya lagi heran. Heran kenapa? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan, kok langganan saya sekarang nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang pok gigil. Nabi buru-buru pulang ngambil makanan, berangkat ke rumah yang sakit. Padahal yang ludahin beliau nggak nemu cing model begini. Nabi sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai leka kurub, leng rinti aja dia. Habis vaksin kali, kena Sinovac nggak asian. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pasti kata langganan kaget bang. Nabi masuk, yang sakit langsung duduk di hadapan Rasulullah. Beliau itu yang sakit berkata di hadapan Nabi, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Po akan nemu yang model begini. Kita mah diludahin begitu. Saya masih oyok-oyok, saya udag-udag, gua pleter lu nyampe mana juga gua pleter, gua oyok-oyok lu gelar gua gulung, wah lu jual gua borong. Apa-apaan main ludahin gua ya kan. Tapi Rasulullah luar biasa. Bu, dikatain, diludahin. Lagi ceramah Nabi di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu. Nabi lagi dakwah, disambit, bukan disambut. Ditakolin kok, ditimpukin, berdarah jidatnya Nabi.
keningnya berdarah. Nabi marah? Enggak ibu, yang marah itu malaikat Jibril. Jibril marah. Bayangin bang, jenderalnya malaikat marah. Marah, Rasulullah ditimpukin, nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud watibanin buat orang yang nimpukin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin watibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih Mad? Ini bahasa kita, bahasa kita, bahasa kita. Emang apa nggak mau tawaran dari gua? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang kok. Kalau hari ini saya ceramain orang tuanya nggak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel po, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anak. Tibanin aja Jabal Uhud. Jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya Jibril. Siapa tahu ninggang di cucunya beriman. Po, mau apa sekarang kau Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa sama Allah. Didoain yang nimpukin ibu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Nabi cing ditimpukin, yang nimpukin diludahin, yang ludahin didoain, didatengin, yang nimpukin didoain. Ada yang model begini? Kagak nemu. Kalau saya digituin lain urusan. Ya kan, ya kan, ya kan. Umpama nih kan direkam nih, live streaming nih, umpama jangan dipotong videonya nih, umpama kan banyak yang pada rese nih, pada motong-motong video nih, ya kan nih umpama Tilek lagi ceramah, ditimpukin pakai batu saya, berdarah jidat saya, datang Jibril nyamperin, umpama ini mah umpama, kata Jibril, Tilek, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Lah, mampusin semua. Itu kalau Jibril, kalau saya ya ilokan Jibril datang sama saya. Makanya kemuliaan akhlak Nabi, Allah sampai memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bu, sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat budi pekerti yang agung. Alhamdulillah. Maka maulid malam ini sukses dan berhasil. Kelar maulid, perbaiki akhlak kita. Yang pertama kepada Allah. Selesai maulid, ibadah makin meningkat. Amin. Masjid Nurul Huda udah cakep, keren. Beberapa tahun yang lalu belum begini saya kemarin. Sekarang udah cakep. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30, marbot udah nyalain speaker. Sholatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Alhamdulillah, di kampung saya begitu Bu, kalau subuh. Di sini sama nggak? Sama ya? Bangun tapi hah? Kok tawa po? Kalau belum bangun juga po, ganti cara banguninnya. Marbot bilangin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu, subuh, laki paling duluan bangun, kaget pasti. Siapa yang mati nyalu? Bininya ngomong, lu bang yang mati kagak bangun-bangun subuh. Makanya subuh laki kita bangunin. Subuh ya po, laki kita bangunin ya. Bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya.
Nyengirnya lain po. Masya Allah, kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah. Yang belum doyan ngaji, mau ngapain lagi udah po. Lama waktu nambah umur kita nambah. Apanya yang nambah? Bilangannya yang nambah, jumlahnya mah kurang po. Hakikatnya Allah kasih kurang jatah kita, maka kita kumpul di pengajian. Ngaji itu kan gak ada batas waktunya. Ngaji mah gak ada batas waktunya bang. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Habis sudah kalau di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Ngaji macam-macam sama amil. Siapapun yang dipegang amil mati. Hati-hati sama amil. Tuh amil orang pilihan bu lah, peka gitu. Kadang-kadang ada ketahuan banget sama dia. Saya sering ngobrol ke nama amil. Mil, lo kalau ada yang mati itu berasa nggak mil? Dikasih isyarat kali gitu. Kayak kadang-kadang ada juga katanya guru itu kalau asal kurung batang di masjid di musola bunyi aja juga klotak. Itu tandanya ada yang mati nih, ada yang mati gitu kata amil. Bener kalau kata amil begitu. Ini mah amil yang cerita di kampung saya. Apalagi kalau ada burung katanya guru. Burung apaan? Itu kalau udah bunyi tuit 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 tuit. Itu amil dalam hatinya ngomong ada job nih begitu. Ini mah cerita amil. Dia tungguin pok dari pagi belum ada pengumuman juga ini di masjid. Sampai johor belum ada juga ini pengumuman. Sampai asar dia tungguin belum ada juga. Pas maghrib bininya yang mati. Sian bat amil di kampung saya. Masya Allah. Makanya ngaji pok. Jangan pakai ngomong ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua kan ribet pok. Nih kita dikasih umur nambah tiap tahun nambah. Itu kan ditegor pok. Dikasih sinyal sama Allah. Tegurannya apa dari Allah? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa udah. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, ya kan cing? Kulit udah banyak yang lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa sama bubur. Nah, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Manfaatin usia mumpung masih di kesempatan oleh Allah, ya kan bu? Jangan sampai kita terlena. Usia makin berkurang, ya kan ada lagunya. Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Tuh kayak emak-emak tadi tampil di atas. Saya ngeliat live streamingnya, ya Allah ketemplang ya kan kok ada bas 1 bas 2 kotek 1 kotek 2 ya kan nggak apa-apa, itu namanya rebana ketimpring ya kan. Iya seru orang dulu mah begitu po latihan. Emang kita waktu dalam lampu ada listrik belum masuk ke kampung, kita main rebana depan rumah pakai balai duduk bareng-bareng ya kan dulu kan enak. Habitukuin tahaumri, ya Allah enak kita dengerin lagu-lagu zaman dulu ya kan ya. Walau jabra khatir wa nasala min ba'id wa narisala yahajir, yang mau enak po orang dulu mak hiburan sambil ngaji sambil hiburan ya kan. Iyalah, mama juga begitu pakai rebana ada hiburannya biar nggak stres banget po. Iya, saya mah orang nggak fanatik enggak. Saya mah doyan hiburan. Waktunya ngaji, waktunya nyanyi saya. Bener, saya masih panggil aja tukang keyboard ke rumah saya, depan ada saung. Ayo lu main keyboard, gue pengen nyanyi aja joget. Ya Allah enak amat udah. Ya po hilang stres udah.
Lagi macet kadang-kadang bawa mobil saya setel aja deh, mau joget-joget di mobil ya santai, stres hilang. Kalau kau masih sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau ya bu ya, kalau masih makanan di meja, di panggung belum ada. Itu mah lagunya Maja ya. Kalau ada makanan di meja, di panggung belum ada. Iya po. Lah iya orang joget-joget nggak ngapa-ngapa po, hiburan stres biar nggak stres hilang. Orang kagak ada hiburan kok serius banget. Saya kalau punya teman serius banget saya kagak temenin. Ada teman saya serius banget pakai udang-udang, udang-udang kagak lepas. Sorban nyengser tasbih gede banget kayak biji pinang. Jalan bareng ini zikir mulu subhanallah. Lagi jalan bareng subhanallah. Kadang-kadang risih banget ngerti subhanallah. Ada cewek lewat cakep jadi nunduk astagfirullah astagfirullah. Ya, gua ketemenin yang begitu. Hidup buatan serius amat ya, po. Itu mah waktunya joget nggak dilarang, siapa yang larang? Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Bergunung boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, 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 joget. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, joget. Wah, ada lagunya. Empok setel apa di YouTube? Iya, empok nggak punya paketan sih. Ada itu. Kalau mau salahin kok ngaji Oma sono. Wah, dia yang nyuruh joget. Ya kan. Ini orang hiburan, enak lagunya. Di celentang tindi. Trit celentang tindi. Santai, yuk kita santai. Celentang tindi. Gua empo setel dah sekarang agak percaya, buka di YouTube. Jorok itu lagu. Tawa aja po, daripada puyeng mikirin laki nggak pulang-pulang, empo tawa aja udah. Yang penting hilang udah ya po. Orang yang kagak mau tawa cuma dua, yang atu sakit, yang atu utangnya banyak. Diem aja tuh orang, lama-lama nggak ketahuan penuh di bawah. Empok agak cayaan sih, buka aja di YouTube dah, judulnya ketik santai, musiknya dengerin dah, dengerin aja. Celentang tindi. Celentang tindi. Ada nya po. Ya empok agak cayaan. Aduh. Wah. Nyok kita ngaji nyok. Nyok kita kumpul di pengajian nyok. Nyok kita ngaji nyok. Nyok duduk sama di majelis taklim nyok. Nyok kalau nyok kita pulang nyok. Udah lapar ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ngaji nih, kita ngaji begini nih sama guru kita, pok dosa kita dirontogin, pok agak cayaan. Dosa kita diusak. Ngerti diusak? Dihapus, ditipek, digebek dosa kita, cing. Datang aja ke majelis taklim, emang susah banget, emang lama, kagak lama kita ngaji, paling lama 2 jam kita kongkok ngaji, ya bareng ya, sama kumpul sama guru. Ikutin aja udah. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Iya kalau Allah kasih umur panjang, kalau umur pendek belum sempat ngaji udah mati ya kan. Iya makanya ngaji aja, mau bisa kek kagak kek datang udah ikutin ustazah. Apa susahnya ngikutin ustazah? Ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustaz saya nggak bisa baca kitab ini, dah bawa aja udah. Nanti bang bawa, apa susahnya bawa kitab? Ustazah kebet, ustazah tutup lah tutup cing. Masa ustazah udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa sih pok lo kebet? Gue juga bingung ini yang mana halamannya. Datang aja udah.
Pahalanya gede banget pok, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama nih pok seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Ya Allah cing, kita pernah sembahyang 1000 rakaat? Bah, enggak bakalan bisa dah 1000. Membayang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya. Ukuran lama ini mau dia kalau jadi imam, lama nih, lama pindah terawih. Boro-boro yang 1000, ya kan cing? Pahalanya gede, dosa dirontogin. Dosa kita raba dada kita masing-masing cing. Banyak bang dosa kita. Semua pok nih yang hadir di sini ada yang kagak punya dosa. Ayo naik ke panggung saya lihat. Saya pengen tahu, nunjuk ayo. Semua kita ini pendosa, termasuk yang ngomong sama pok. Dosanya banyak, apalagi tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih nggak apa-apa diomongin. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Ya kan cing? Dosa yang kecil-kecil dirontogin, dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah ya. Musa abrek-abrek udah kok. Mau berangkat ngaji, laki dia perintah. Lemes bat mulut. Gue ngaji dulu bang ya, ntar kalau hujan jemuran gua angkatin. Ada yang model begitu. Orang mah kalau kagak punya duit, nggak punya beras, mau jangan minta melaki. Itu istri yang soleha. Minta sama Allah lah, Allah maha kaya. Cuman ngomongnya di kuping laki, empok ngomong, ya Allah, masa gak ada beras ya Allah. Insya Allah laki kita denger. Jangan bikin dosa mulu melaki cing. Banyak kita nggak sengaja ada kan, bangun bang, gini hari baru bangun lu, rezeki lu patok ayam no. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Kok salah mulu ngomong. Jam berapa udah ini? Lihat no jam. Lah, laki suruh lagi merem, suruh niat jam. Kan salah. Empok aja yang melek niat jam, salah empok. Wah. Makanya kalau bini yang soleha, yang tahu ilmunya suka ngaji nggak begitu banguninnya. Alhamdulillah. Makanya kejadian kemarin pok, saya dikirimin di grup WA. Ada bapak-bapak, seorang suami lagi tidur. Palanya digedik pakai martel sama bininya. Sampai bocor. Sampai bocor pok. Gara-gara apa? Ngasih uang belanja kurang. Tuh, makanya bapak-bapak nih yang suka ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm. Nah ini mas saya bilangin doang nih. Iya. Tidur pakai helm bang. Takut bini kita khilaf. Paling anak nanya, mak ngapa sih bapak tidur pakai helm? Emaknya nyeletuk, lagi ngiping nge-grab kali neng. Ya Allah. Oh dosa dirontogin, pahala dapat, silaturahim nyambung. Alhamdulillah. Nih kalau nggak ada muludan, kita nggak ada pengajian, jarang ketemu kita cing, tetangga, saudara kumpul di sini. Apalagi melurah mau jarang ketemu, ya kan? Ini ketemu melurah, ketemu sama Babinsa, Bimaspol, ya kan? Kita kumpul di sini ngaji, ketemu sama saudara, teman yang lain, bisa silaturahim. Orang yang rajin silaturahim, pok, umur panjang, rezeki murah. Ini bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Ini rezeki kita kelihatan tuh, datang kemari kasih besek, tuh kasih kardus, udah jadi kipas. Isinya udah habis kan? Ada lemper, ada pastel, ada bolu, ya kan di situ kita makan tuh ini hari kita makan nih, kita buang besok pagi udah masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro kita tengok baru jatuh langsung kita siram. Segitu doang untung yang kelihatan bu, tapi ada untung yang nggak kelihatan. Dosa kesalahan kita dihapus, pahala gede, umur panjang, rezeki murah. Orang rajin silaturahim ama mati rada jauh cing. Padahal Israel udah pegang catatan, ada. Catatannya ada. Tanggal 14 Oktober, hari Rebo, malam Kamis. Saya rasa malam Rebo saya mau berangkat ke Pulau Rengas. Mau ngapain lu ke sono? Kata Allah nih, mau nyabut nyawa orang Pulau Rengas ya Rob. Emang ada catatannya? Ada, ini saya pegang. Ya udah berangkat. Hati-hati lu salah cabut. Berangkat ke Pulau Rengas. Israel po. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, orang yang nggak ada di rumah saya pengen cabut kemana? Kata tetangganya Mulid, Masjid Nurul Huda. Jangan, tunda, orang lagi mulid.
Jangan dicabut, pokoknya jangan cabut. Tunda. Lagi silaturahim dia, tunda. Lain dengerin ceramah, tunda. Jangan dicabut. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang Maulid. Ini Romana kagak ada yang pulang di sini. Dia Allah dengar ceramah, ntar malam sih mau bangun, tahajud. Dia tahajud, bener lagi tahajud, pok. Agak jadi lagi Israel nyamperin. Ya Rob, lagi tahajud orangnya, tunda, subuh aja udah. Kata Allah, habis subuh dia ingat, habis main subuh ntar mau sholat duha. Laki gue ngojek, gue doain nih. Tuh, sebelum masak, duha dulu. Lagi sholat duha, dia doain lakinya, ya Allah. Rezeki suami saya lagi ngojek, kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh pok, doa ada ngapanya. Nggak jadi lagi Israel nyabut. Alhamdulillah. Tuh akhirnya Israel laporan, ya Rob, saya kelamaan ini di Pulau Rengas, ya dari malam sampai pagi begini belum dapat bolehan. Udah pindah. Kata Allah pindah. Air aja pindah pok ke Teluk Garut. Sono dikit kali ya. Iya pok. Orang lagi berempat-empatan di pos hansip. Mending orang lain. Saudara semua engkong, cucu, mantu, sama anak. Engkong ada dibantingin kartu sama cucunya. Mati lo kong gak punya 5. Engkong ada kata mati diem aja cing. Kenapa? Engkong mah santai aja kata dia. Lah, gue pegang, udah turun 2 nih, 5 masih gue pegang. Nah, nutup nih, ceki. Begitu kata dia. Pas gue tutup, gape lo, mati lo. Akhirnya Israel lewat. Dia sambar aja sama Israel udah. Naudzubillah min. Hanya kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Enak nih ceramah begini. Kayak ngomong sama orang budek ya bu. Iya bu, iya bu, lapar po, empok aja tawa aja lapar, apalagi saya udah ngomong juga. Insya Allah kita ngaji ilmu dapat ibadah jadi bener. Makanya maulid perbaiki akhlak sama Allah, tingkatin ibadah. Insya Allah ini bukan nyuruh tapi ngajak. Bu, saya ngajak berarti kalau ngajak bareng-bareng. Kan enak kalau bareng-bareng jadi orang soleh, ya kan? Bareng-bareng jadi orang beriman, bareng-bareng jadi orang soleha, bareng-bareng kita masuk ke surga, kan enak. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulin bersama orang-orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng, duduk sama guru kita, ntar di akhirat kumpul bareng sama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya di akhirat. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ya kan po? Mandang wajah guru kita ibadah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi mandangnya di majelis taklim. Kita pandang wajah guru kita. Guru kita punya guru, mandang wajah gurunya lagi. Gurunya punya guru, mandang wajah ke gurunya lagi. Gurunya punya guru, gurunya lagi mandang wajah ke gurunya. Gurunya nih punya guru, mandang wajah gurunya ke gurunya. Sampai ke gurunya dia pandang lagi gurunya. Muka gurunya dipandang lagi sama gurunya. Karena gurunya punya guru, gurunya mandang wajah gurunya. Ke gurunya. Sampai ke gurunya lagi. Gurunya nih punya guru, gurunya lagi mandang wajah gurunya. Sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pengen diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau Rasul, mendapatkan pertolongan besar kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kita baca Fatihah, minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih rizki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Doain ibu, anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita jadi anak-anak yang solihin dan solihat.
Doain emak bapak kita, ibu bapak keluarga yang sudah meninggal dunia, beliau para almarhumin wal marhumat diampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan pula buat para pendiri masjid kita yang sudah pada almarhum, doain yang udah pada ngasih jariah buat Masjid Nurul Huda, yang kecil yang besar, tenaga, pikiran, semuanya itu akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.